Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya akun yang bernama Afrian015, yaitu sebuah kisah yang berjudul Sekamar Kos Dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terdengar di balik telepon suara tangis Via karena tidak sempat bertemu denganku dan melihat kondisiku saat sudah siuman. Dia protes kenapa tidak menunggunya datang baru berangkat pulang. Singkat cerita, setelah aku sampai rumah dan beristirahat beberapa hari, tidak disangka ternyata Via menyusulku pulang ke rumah dengan wajah yang masih cemberut. Tapi di balik ekspresi itu, dia pasti lega melihatku sudah sehat seperti sedia kala. "Vi, maaf kemarin gak pamit sama kamu waktu pulang," kataku sambil duduk di kasur karena masih terasa belum enak badan. Via hanya terdiam sambil terus melihatku. "Janganlah marah gitu, aku kan gak sengaja ninggalin kamu, maaf ya," pintaku dengan nada memelas. "Kamu tuh harus bisa jaga diri dong, jangan sampai sakit lagi. Selain itu, juga harus waspada sama makhluk lain, peka dong." Dengan sedikit tegas Via berkata padaku. "Iya maaf, jangan marah dong. Kamu ini jadi cowok kok gak bisa jaga diri." Dengan suara bergetar terlihat mata Via mulai meneteskan air mata. Kok malah nangis? Iya maaf. Aku tuh khawatir sama kamu Yan." Dia mendekat sambil menangis. "Iya, ini aku udah gak apa-apa kok." Dia hanya diam dan menangis lirih. Memang terlihat Via sangat mengkhawatirkan aku. Sejak kami jadian memang Via selalu mengaturku. Mengatur di sini maksudnya mengontrol aku agar tetap terurus. Malum namanya cowok hidup ngekos sendiri, pasti berantakan. Aku berusaha menenangkan Via. Malu kalau sampai ketahuan sama orang tua, ada cewek nangis di kamarku. Takutnya dikira ngapa-ngapain. Setelah beberapa lama aku mencoba menghiburnya, akhirnya aku berhasil membuatnya berhenti menangis. Setelah itu kami saling mengobrol dengan apa yang telah terjadi padaku kemarin. Via juga tidak jauh berbeda dengan Mbak Ega. Dia bercerita sebelum dia pulang, Via juga merasakan ada hal yang aneh di sekitar kosku. Katanya, dia sempat merasakan hawa negatif yang cukup kuat. Sempat juga Via berpikir 2 kali untuk pulang ke kosnya sendiri. Akan tetapi setelah berpikir dan Via teringat kalau aku pernah bercerita tentang sosok pendampingku, dia jadi berpikir positif. Via beranggapan kalau si sosok pendampingku pasti akan menolongku jika terjadi gangguan. Dan sebelum Via pergi, dia sempat melihat ada sekelebat bayangan hitam menerobos masuk dan melompat ke arah lantai 2. Dia tidak ambil pusing dan hanya berpikir paling itu salah lihat. Soalnya bayangan itu bergerak sangat cepat. Via juga belum tahu kalau sebenarnya sosok pendampingku sedang tidak ada di dekatku. Dan setelah dia sampai kosnya, dia langsung beristirahat dan kebetulan HP dia juga mati, sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi dari kosku. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba Via merasakan ada sesuatu yang melangkah melewati depan kamarku. Aku tidak begitu menghiraukan sesuatu yang lewat itu, tapi Via sepertinya sedikit cemas dengan sesuatu yang lewat tadi. "Kenapa Vi? Kok mukanya jadi gitu? Kamu gak ngerasain itu?" "Ngerasain apa sih?" "Nah kan, gak peka lagi." "Nah, salah lagi. Gak peka apa sih?" "Ada sosok yang lewat di depan kamar barusan." "Udah cuekin aja, gak apa-apa kok." "Tapi emang sih sepertinya dia bukan sosok yang jahat." "Emang gak jahat? Dia kan..." Enggak ding." "Dia apa?" "Oh dia ya. Kalau itu sih gak apa-apa." "Siapa bilang? Bukan, yang ini beda." "Lah terus siapa? Ceritainlah." "Oga." Kami bercanda di sana dan Via terus memojokkanku untuk memberitahu siapa sebenarnya sosok itu. Namun aku sengaja tidak memberitahu
kalau itu sosok Nenek Lasmi. Soalnya takutnya kalau aku kasih tahu dan aku juga jadi nikah dengan Via, dia pasti tidak mau tinggal di sini. Via walaupun bisa merasakan kehadiran sosok dan bisa membedakan mana yang baik dan tidak, dia tetap takut. Via terus menemaniku hingga sore hari pun tiba, dan dia berpamitan untuk pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, saat tubuhku sudah pulih seutuhnya, aku putuskan untuk berangkat lagi ke kota di mana aku menuntut ilmu. Aku berangkat sore hari sekitar jam 5 sore. Sengaja aku berangkat sore supaya tidak kepanasan di jalan. Soalnya, kalau berangkat siang hari, pasti di kota tujuanku akan terasa panas di jalan. Aku berangkat sendiri tanpa ditemani Via. Soalnya dia sudah berangkat sendiri beberapa hari yang lalu. Aku berangkat tidak melewati jalur alternatif seperti biasanya. Aku memilih untuk melewati jalur kota saja supaya ramai di jalan dan tidak sendirian. Soalnya, kalau lewat jalur yang biasa aku lewati, apalagi kalau pas lewat jalur yang banyak pohon nangka itu, aku tidak bisa apa-apa jika terjadi sesuatu padaku. Akan tetapi aku ingat kata Sinta untuk selalu memakai cincin itu. Walau aku memakai cincin itu, di perjalanan aku tetap memilih untuk melewati jalur yang ramai. Setelah beberapa waktu perjalanan, aku sampai di kota tetangga. Masih setengah perjalanan, sebelum sampai kota tujuan, aku beristirahat di daerah M, di pinggir jalan. Aku berhenti di sebuah warung sambil memesan mie ayam. Sambil menunggu pesananku datang, aku sempatkan untuk mengirim pesan ke Via untuk memberi kabar kalau aku sudah sampai di kota ini. Saat aku sedang asik ngobrol dengan Via lewat telepon, tiba-tiba bulu kuduk mendadak berdiri dan kurasakan hawa dingin yang lumayan. Angin tiba-tiba berhembus lirih menerpa tubuhku. Karena merasa badan mulai dingin, aku rapatkan kembali jaketku yang sebelumnya sudah aku buka saat melepas terasa gerahku. Aku melihat sekelebat bayangan putih di bagian tempat masak mie ayam itu. Aku berada tepat berhadapan dengan tempat masak itu, walau berjarak beberapa meter. Belum jelas sosok apa yang aku lihat itu, tapi sosok itu hanya lewat saja. Karena pesan Sinta tempo hari, aku harus selalu waspada dengan apa yang aku curigai. Makanya, aku mencoba untuk tetap berhati-hati dengan sosok itu dan menggenggam cincinku yang terpasang di jariku itu. Angin yang berhembus itu terus menerpa diriku hingga tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang berada di belakangku. Entah siapa, tapi aku rasa itu bukan wujud orang sungguhan. Soalnya aku berada tepat di pojok tembok dan tidak ada jalan lagi kecuali jalan masuk tadi. Aku merasakan seperti ada tangan yang ingin meraih pundakku. Aku merasakan detak jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Aku sepertinya mulai takut. Ya, aku benar-benar takut. Sudah tidak ada lagi sosok yang melindungiku dari sosok seperti ini. Kulihat cincinku mulai berkedip, menandakan ada sesuatu yang memang sedang menggangguku. Dengan menahan rasa takut, aku memejamkan mataku dan bersiap kalau-kalau tangan itu benar-benar meraihku. Ternyata benar, aku merasakan ada tangan yang perlahan meraih pundakku dan bergerak pelan meraba hingga ke depan. Slap. Aku merasa angin yang tadi berhembus pelan tiba-tiba bergerak kencang dan seketika hilang, tidak ada angin. Semua kembali seperti semula. Tidak ada hal aneh lagi setelah itu. Aku juga sudah tidak merasakan lagi tangan yang tadi meraihku itu. Aku membuka mataku pelan-pelan. Bulu kuduk memang masih berdiri karena aku masih merasa sedikit takut. Saat aku buka mata perlahan dan melihat cincinku, ternyata cincin ini sudah berhenti berkedip, yang menandakan sosok itu telah pergi dari sini. Aku merasa sedikit pegel pada bagian pundakku, area di mana sosok itu meraihku. Pesananku pun akhirnya tiba dan aku mulai makan dengan cepat dan segera untuk melanjutkan perjalananku. Sudah tidak sabar rasanya untuk segera beristirahat di kamar kosku. Di sisi lain, karena capek perjalanan, aku juga merasa pegel di pundakku dan ingin segera beristirahat. Setelah selesai dengan urusan makanku, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku. Setelah semua beres, aku menuju ke penjual mie tadi untuk membayar. Namun, aku baru sadar ada yang aneh dengan si penjual itu. Detak jantung kembali terpompa dengan cepat. Aku kembali mengelus cincinku dan sedikit melirik ke arah cincinku. Dan cincinku kembali berkedip. Setelah aku lihat dengan seksama wajah penjual mie ayam itu, ternyata mukanya sangat putih pucat. Karena saking kagetnya dengan sosok wajah itu, aku segera keluar dari warung itu. Sambil melangkah pergi, aku tetap memperhatikan sosok penjual mie ayam itu.
Seorang bapak-bapak berwajah putih pucat ditambah kerutan di setiap wajahnya yang mempertandakan dia sosok yang sudah berumur. Di bagian matanya terlihat sudah membiru dengan tatapan mata yang kosong. Saat aku beranjak pergi, sosok bapak itu hanya berdiam diri sambil melihatku pergi. Dan bodohnya aku juga baru menyadari kalau di warung itu ternyata sepi, hanya aku saja sebagai seorang pembeli di sana. Aku dengan cepat menghidupkan motorku dan segera berlalu pergi, meninggalkan warung aneh itu. Ah, sudahlah, gak bayar gak apa-apa. Gak tahu juga itu tadi yang aku makan beneran mie ayam atau bukan. Aku terus memacu motorku dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya aku sudah melihat gapura perbatasan yang bertuliskan, "Selamat jalan, sampai jumpa." Gapura yang menjadi pertanda aku sudah sampai di perbatasan kota. Aku terus memacu motor dan sambil berjalan, aku mencari pom bensin untuk mengisi bahan bakar motorku yang aku sedikit merasa aneh. Soalnya tadi seingatku masih tersisa banyak, tapi setelah kejadian tadi, tiba-tiba bensinku terkuras, padahal jarak yang ditempuh dari warung aneh tadi ke tempat pom bensin tidak jauh-jauh amat. Dengan tetap berpikir positif setelah sampai di pom, aku berhenti dan mengantri menunggu antrian. Saat aku sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang pengendara di belakangku menanyakan sesuatu padaku. "Permisi mas, tadi mas dari mana? Kok berhenti di sana?" Pengendara itu menunjuk ke arah belakang yang mungkin menunjuk ke arah warung tadi. "Tadi cuma istirahat aja mas." "Kenapa nggak cari warung aja mas? Kenapa berhenti di sana dan duduk di tanah mas?" "Ah, tanah? Bukannya tadi aku ada di warung mie ayam?" Nggak apa-apa mas. Tadi sambil ngecek ban motor soalnya agak goyang, takutnya bocor tadi." Alasanku menutupi hal yang terjadi. "Oh, kirain mas, tapi berani bener dah masnya berhenti di sana. Katanya di sekitaran wilayah itu angker mas." "Ah, kalau saya sih intinya cuma yakin aja mas. Selama masih ada sang pelindung, mesti semuanya aman," jawabku dengan mantap. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliranku untuk mengisi motorku. Aku isi full supaya bisa sampai kos dengan aman. Setelah selesai mengisi bensin, aku segera memacu motor dan bergegas menyelesaikan perjalananku. Tidak lupa aku juga berpamitan dengan pengendara tadi yang mengajakku mengobrol. Semua berjalan dengan mulus hingga sampai aku melewati sebuah rumah makan di pinggir jalan. Rumah makan yang cukup terkenal sepertinya Rumah Makan P, tapi bukan rumah makannya yang akan menjadi sorotan. Setelah melewati rumah makan itu, aku melihat ada sosok nenek-nenek dengan baju lusuh berdiri di pinggir jalan dengan kepala yang menunduk. Terlihat juga rambutnya terburai tidak beraturan. Saat aku melewati depan sosok nenek itu, terlihat kepalanya bergerak mengikuti arahku. Setelah aku melewati sosok itu karena penasaran, aku mencoba melihat ke arah belakang melalui spion motorku. Dan saat aku lihat, ternyata sosok nenek itu tidak ada di pantulan kaca spionku. Dengan perasaan deg-deg-dug, aku tambah kecepatan motorku sambil terus melihat ke arah spion. Tanpa sadar di depanku ternyata ada sebuah mobil ngerem mendadak yang membuatku refleks menginjak rem dengan kuat dan membuat motorku kehilangan kendali dan selip ke kanan dan ke kiri. Ternyata aku masih diberi keselamatan. Aku tidak menabrak mobil di depanku itu, hanya saja jantungku berdetak lebih kencang lagi, ditambah tubuh yang bergetar karena saking kaget campur takut akan kecelakaan. Dengan pikiran yang sudah tidak jelas, aku terus melanjutkan perjalananku. Aku terus berjalan dengan kecepatan sedang kali ini, karena takut akan terjadi lagi kejadian tadi. Sudah 2 kali aku diganggu di perjalanan ini. Setelah dipikir-pikir, lewat jalan yang biasa lebih aman daripada lewat jalan ini. Di jalan ini sangat ramai dengan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Jalan ini juga dilewati bis-bis besar antar kota dengan kecepatan tinggi yang namanya juga jalur utama penghubung antar kota, yang kalau aku kehilangan konsentrasi pasti akan berdampak paling parah kehilangan nyawa. Sedangkan di jalan biasa memang agak angker, tapi jalan tidak begitu ramai. Jadi seumpama jatuh pun paling berat paling rumah sakit. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya aku sampai di area T. Dan di sini aku merasa mulai sedikit tenang karena jalan ini di lain ramai, juga banyak penerangan. Aku terus melanjutkan perjalananku hingga akhirnya aku sampai di sekitaran kampus yang memang selalu aku lewati. Karena posisi kampus ada tepat di pinggir jalan raya R. Tapi apesnya, sebelum sampai aku melewati kampusku, tiba-tiba ban motorku mulai terasa bergoyang. Sepertinya ban motorku kekurangan angin.
Aku menepi ke pinggiran jalan di mana ada beberapa penjual perabotan yang diperlukan anak kos seperti meja kayu, cermin dan lemari, yang memang di sekitaran sana banyak yang menjual barang itu di pinggir jalan. Dan saat aku cek keadaan motorku ternyata benar. Ban motorku kempes alias ban motorku bocor. Padahal aku merasa nggak menginjak apapun yang runcing. Motor sengaja aku matikan saat mengecek motorku. Tapi saat akan aku hidupkan lagi motorku dan membawa ke tukang tambal ban, ternyata motorku tidak bisa dinyalakan dengan normal. Dengan perasaan yang sangat kesal, aku terpaksa mendorong motorku sambil melihat ke sekelilingku, mencari tukang tambal ban di sekitaran sana. Dengan badan yang sudah sangat lelah, aku terus menuntun motorku. Semakin terasa rasa pegal di pundakku, bekas belayan sosok di warung mie ayam tadi. Karena badanku yang sudah terasa sangat lelah, aku berpikir untuk mencari kos teman paling dekat dari sini. Ternyata aku baru ingat, kos Okto sangatlah dekat dari sini. Aku kemudian memilih untuk pergi ke kos Okto sambil mendorong motorku yang sama sekali tidak mau dinyalakan lagi. Aku hampir sampai di kos Okto, sudah terlihat dari jauh kos-kosan Okto. Sempat terpikir untuk mengurungkan niatku karena terbayang sosok permen sugus yang tempo hari sempat aku lihat di kosan Okto. Tapi karena badan sudah terasa sangat lelah, aku nekat buat terus memantapkan niatku untuk ke kosan Okto. Sesampainya di sana, aku telepon dia untuk mengabari aku sudah berada di depan kos-kosannya. Dan dia kemudian menjawab siap dan sudah berada di depan kosannya. "Weh Yan, ngapain kamu dorong motor kayak gitu?" "Ini Ok, mati motorku, gak mau nyala dari tadi. Mana bocor lagi nih ban." "Udah sini masuk dulu aja, mau kamu udah kelihatan capek gitu. Udah sana, langsung saja masuk kamarku." "Ya Ok, maaf ya ngerepotin." "Udah gak apa-apa, sini motormu, biar aku yang urusin." Aku pun masuk ke kosan Okto dan beranjak masuk ke kamar Okto. Sempat terlintas ingatan tentang sosok permen sugus itu, tapi dengan keadaan tubuh yang sudah sangat capek, aku buang perasaan takut itu. Dan tanpa izin Okto, aku langsung berbaring di sebagian kasur Okto. Tidak lama setelah itu, Okto pun menyusulku masuk ke dalam kamar. "Yan, tadi motormu kenapa sih?" "Ya tadi itu Ok, motor mogok dan ban kempes." "Dari mana emang kamu dorong itu motor?" "Di sana, deket kampus Ok." "Tapi Yan, waktu aku masukin motor kamu, bisa tuh nyala sama bannya aman-aman aja." "Ah, nggak tahu lah Ok. Malam ini aku numpang di sini ya. Udah capek banget aku." "Ya udah sono tidur aja, aku mau main game dulu." Setelah itu aku langsung tidur dengan pulas, sedangkan Okto melanjutkan main game. Jam sudah menunjukkan jam 6 pagi. Terlihat Okto masih duduk di depan laptopnya sambil main game yang sejak semalam dia mainkan. Iseng aku tanya padanya, "Wah Ok, betah amat semalam main game itu terus?" Sambil merenggangkan ototku di kasur Okto. Dia hanya membalas cuek pertanyaanku. "Weleh, asik banget apa mainnya? Sampai ditanyain gitu aja jawabnya singkat." "Udah puas kamu tidurnya Yan? Enak gak tidurnya?" "Wah lumayan Ok, rasa capek udah sedikit hilang. Cuman ini pundak masih kerasa pegel aja." "Ya baguslah kalau kamu bisa tidur nyenyak." Tatapan Okto masih fokus sama main gamenya. Ya Ok, nanti aku titip absen ya. Di kampus aku kayaknya gak masuk lagi. Mau pijet aku, pundakku pegel." "Aku juga gak berangkat kok." Tiba-tiba Okto berdiri. "Lah kenapa Ok? Kok gak berangkat juga?" "Aku ngantuk banget Yan. Gak bisa tidur tadi malam gara-gara ngorokmu itu loh. Kencang bener. Sampai didatangin tetangga aku tadi malam. Mana dibangunin gak bangun-bangun lagi." Ucap Okto sambil berbalik badan menghadapku. Terlihat wajah Okto pucat karena kurang tidur, dan di sekitaran mata terlihat hitam, ada kantung matanya. "Ya maaf, saking capeknya bre. Ya udah, kita nggak usah berangkat dulu. Ayo, sini bubuk sini, aku klonin biar bisa bubuk nyenyak." Candaku ke Okto yang kelihatan seperti sedikit kesal. "Ah udah minggir-minggir, aku mau tidur gantian." Iya, aku numpang kamar mandi ya." "Iya sana, aku mau tidur, jangan ganggu." Baru beberapa langkah sebelum keluar kamar, Okto memanggilku dengan nada sedikit sewot. "Woyan, yang bener aja, bantal jadi basah gini, mana bau lagi." "Ah, apa iya? Ya mungkin iler Ok." "Wah, cawara waras, ngiler sih boleh, tapi jangan sampai basah kuyup gini bre."
Ya namanya gak sadar, habis capek banget Ok semalam. Yo, ini jemur, biar bau sama basahnya hilang, ucap Okto sambil melempar bantal yang aku pakai tadi. Setelah selesai dengan urusan WC dan jemur bantal, aku balik lagi ke kamar Okto. Terlihat Okto di sana sudah terlelap tidur. Karena tidak enak dengan Okto yang sudah terlelap, aku memutuskan untuk melanjutkan pulang ke kos. Sebelum aku pergi kembali ke kos, aku berpamitan ke Okto. Ok, Ok, aku pulang dulu ya. Oke, aku pulang ya, kamu istirahat dulu. Ok, istirahat yang betul kamu, kan udah gak tidur, biar gak masuk angin nanti. Iya ya nih ya, terus kapan aku tidur kalau kamu ngomong terus? Kalau mau pulang, pulang dulu sana gak apa-apa, aku bisa tidur sendiri. Iya ya, aku pulang. Setelah puas iseng sama Okto, aku lalu tancap gas pergi ke kosku. Kasihan juga Okto belum tidur karena keganggu aku. Saat sampai di parkiran kos Okto, benar apa yang dikatakan Okto semalam. Motorku tidak kenapa-napa, ban tidak bocor, dan saat aku starter, motorku juga langsung menyala. Sesampainya aku di kos, langsung aku letakkan semua barang-barangku dan berbaring di kasur sambil menikmati suasana hangat di kamar. Karena masih pagi, jadi kamarku hanya terasa hangat. Tinggal menunggu beberapa jam lagi akan menjadi panas seperti di sauna. Sambil menikmati suasana hangat di kamar ini, aku meraih HP-ku yang berada di tas yang sejak semalam tidak sempat aku cek karena terlalu capek dengan kejadian semalam. Saat aku cek, ternyata ada beberapa chat dan miss call yang belum terbuka. Dan itu semua dari Via tentunya. Soalnya dia selalu memantau aku saat aku pulang atau berangkat. Karena takut Via khawatir, saat itu juga aku langsung menghubungi Via. Tapi saat aku sedang telepon Via, nada telepon sedang menghubungkan. Dan dari arah luar kamar, ternyata ada suara HP berbunyi yang aku tahu itu nada dering yang digunakan Via sebagai notifikasi panggilanku. Seketika aku langsung membuka pintu kamar kos, dan ternyata Via sudah berada di depan kamarku sambil membawakan sarapan yang entah dia beli atau dibuat khusus buatku. Loh Vi, kamu kesini? Kamu kemana aja semalam? Gak ada kabar pula. Di telepon gak diangkat, di WA gak dibalas. Muka yang cemberut mengingatkanku pada sosok Sinta. Masuk dulu lah. Tiba-tiba tidak bisa berkata karena ekspresi wajahnya. Kemana semalam? Kok gak balas WA aku? Ketiduran Vi di kos Okto. Lah ngapain ke sana? Kenapa nggak langsung pulang aja ke kos? Nah itu dia, aku tuh kemarin. Aku menjelaskan yang terjadi semalam. Terus kamu nggak apa-apa kan? Ekspresi Via mulai berubah biasa. Nggak apa-apa sih, cuma ini pundakku agak pegel dari semalam, nggak sembuh-sembuh. Coba mana lihat sini. Dengan sigap Via memegang pundakku. Aduh Vi, hati-hati dong, sakit tahu. Digerakin aja sakit. Malah main pegang aja. Iya ya maaf, coba sini aku pijat. Aku berbaring di kasur dengan posisi telungkup, dan Via mulai memijat bagian punggungku. Dia juga meminta minyak untuk mengurut punggungku nanti. Pijatan Via memang benar-benar enak, membuat rileks. Akan tetapi, setiap tangan dia menyentuh pundakku yang pegel, terasa sangat sakit. Bukan hanya sakit, melainkan terasa panas entah karena apa. Padahal saat Via memijat punggungku itu, masih dalam kondisi tertutupi baju. Karena pijatan Via sangat enak, tidak terasa aku sesekali tidur. Ya, sesekali. Soalnya setiap Via menyentuh bagian pundak, pasti aku terbangun karena rasa sakit bercampur panas yang membuatku kaget dan sesekali berteriak kecil. Via masih terus sabar memijatku hingga akhirnya dia memintaku untuk melepaskan bajuku supaya lebih gampang saat diurut. Yan, coba buka bajumu bentar, aku mengurut punggungmu. Ah enggak Vi, malu lah, masa iya sih pakai buka baju segala. Udah aja lah, sakit kok pas kena pundak. Alah nggak apa-apa wong di kamar ini, lagian jendela juga kebuka, nggak ada yang bakal mikir macem-macem. Iya, kalau cuma teman-teman kamar sebelah. Lah kalau ada ibu kos atau bapak kos yang kebetulan lewat, kan jadi tambah nggak enak Vi. Kamu ini loh, wong disuruh biar cepet sembuh kok nggak mau. Udah sini buruan. Udah aja lah Vi, capek nahan sakitnya tuh. Kalau cuma di punggung sih enak, tapi pas di pundak itu loh, sakitnya nggak karuan, panas lagi. Emang kamu kasih apa sih? Ya nggak aku kasih apa-apalah. Ini juga mau aku kasih minyak buat ngurut, tapi kamu belum mau. Ya gimana? Udah buruan sini ah, biar cepet sembuh kok. Atau aku gelitikin nih. Ah
Jangan Vi, udah cukup. Aku tertawa karena Via mulai menggelitiku. Ya makanya buruan, kalau kamu gak mau, tetap aku gelitikin nih. Vi, udah, sakit ini pundakku. Ya buruan copot, kalau pengen berhenti aku gelitikin. Iya, aku nyerah, ya udah. Aku terus memohon sama Via. Ya udah buruan, atau aku gelitikin lagi nih. Dengan terpaksa akhirnya aku menuruti kemauan Via, supaya melepas baju untuk diurut. Setelah aku melepaskan bajuku dan kembali aku ke posisi tengkurap, tiba-tiba Via seperti kaget setelah melihat dari punggungku hingga ke pundak. Via berkata kalau ternyata di pundakku ada bekas tangan yang membuat merah dari punggung ke pundak. Katanya, terlihat juga seperti ada sedikit goresan pada kulit seperti bekas cakaran. Yan, kamu habis ngapain sih? Atau habis digambar orang ini punggung? Emang kenapa Vi? Ini ada bekas tangan dan cakaran. Atau kamu main cewek ya di belakangku? Mana ada Vi, masa iya main cewek? Kamu ini ada saja. Lah, ini buktinya. Terus tadi malam gak ada kabar pula. Serius, tadi malam aku nginep di kosan Okto. Kalau gak percaya, telepon aja dah, biar kamu percaya. Iya deh, iya. Ya udah, bentar, kamu di sini dulu, gak usah kemana-mana. Via menyuruhku untuk tetap berada di kamar sambil tiduran. Dia mengambil air dari galon, kemudian dimasukkan ke gelas. Setelah itu terlihat Via seperti membacakan doa ke gelas yang berisi air galon itu. Kemudian menyuruhku minum sebagian. Setelah aku meminum air yang sudah dibacakan doa sama Via menyuruhku kembali ke posisi tengkurap. Kembali Via memijat punggung dan pundakku. Setelah itu, air sisa minumanku yang sudah dibacakan doa oleh Via, dia buat untuk memijatku. Rasa panas terasa saat Via membasahi punggungku dengan air itu. Belum sampai dipijat lagi, punggungku terasa seperti menolak air itu. Tanpa sadar aku mencoba untuk membersihkan air yang ada di punggungku itu. Namun saat akan membersihkan air itu, Via mencoba menepis tanganku dan menyuruhku untuk menahannya. Vi, panas banget, kamu pakai apa sih? Udah panas? Udah ditahan dulu, pengen cepet sembuh nggak? Tapi panas banget ini Vi. Sambil tanganku mencoba mengusap punggungku. Ih, kamu ini dibilangin tahan sebentar kok. Ini pakai air tadi tahu. Masa panas sih? Kan kamu juga minum. Tapi beneran panas Vi. Via terus menahanku untuk tidak mengusap air yang ada di punggungku itu. Setelah sedikit mereda, Via kemudian mengambil air itu lagi dan mengurutku dengan air itu juga. Terasa sangat panas kali ini. Panas yang aku rasa mengalahkan rasa pegal yang awalnya sangat aku rasakan. Via terus mengurutku walaupun tubuhku terus meronta saat diurut oleh Via. Setelah cukup lama Via mengurut punggungku, rasa panas yang tadinya aku rasakan berangsur menghilang. Dan setelah semua rasa panas itu tidak aku rasakan, sepertinya Via tahu dan kemudian Via menghentikan urutannya. Udah coba Yan, kamu rasain deh, enakan gak punggungnya? Iya Vi, kok udah gak kerasa ya pegelnya? Tapi sumpah, tadi panas banget, kamu pakai apain sih? Enggak aku apa-apain kok, ya cuma aku urut aja, ini seperti biasanya. Tapi beneran panas, coba mana airnya, masih ada nggak? Ini masih kok, ucap Via sambil menunjukkan air tadi. Coba Vi, kamu cipratkan lagi ke punggungku, kerasa panas apa enggak? Sambil siap-siap aku menahan rasa panas yang aku pikir akan datang lagi. Iya nih, coba kamu rasain panas enggak nih? Via berkata sambil mencipratkan air tadi. Enggak kerasa panas tuh, tapi tadi kok terasa ya? Tak kasih tahu ya, jadi tadi itu bekas yang ada di punggungmu itu. Via menjelaskan panjang kali lebar tentang penyebab bekas tangan di punggungku. Setelah Via selesai mengurusku dengan pijatannya yang sukses menyembuhkan juga, kami akhirnya sarapan pagi bareng. Kami makan makanan yang sudah dibawa Via tadi. Makanan favoritku yang dia buatkan khusus untukku, nasi goreng babat. Dan pada hari itu kami tidak berangkat kuliah lagi dan tetap di kos seharian hanya sekedar cerita-cerita sambil bercanda. Sejak saat itu hampir setiap hari Minggu Via selalu datang ke kosku. Tidak hanya sekedar main, tapi dia seperti seorang pendamping hidup. Dia sudah seperti istri sendiri. Setiap minggu Via datang ke kosku. Dia selalu membersihkan kamarku dan membantuku mencuci piring yang sengaja aku bersihkan seminggu sekali. Dan dia juga selalu mencuci pakaianku saat hari Minggu. Kuliahku sudah menginjak semester akhir, di mana aku sudah mulai sibuk dengan urusan proyek kuliah.
Pada tahun depan aku sudah mulai masuk tugas akhir, skripsi. Hari-hari aku lalui dengan biasa. Gangguan-gangguan kecil sudah biasa aku temui. Namun mungkin karena saking biasanya, aku sudah tidak merasakan takut dan sudah bisa membedakan mana sosok real dan tidak real. Hari-hari juga selalu aku lalui bersama Via. Dengan adanya Via, memang benar apa yang dikatakan Sinta. Via memang menjadi sosok pendamping yang memang mirip dengan Sinta. Dia selalu memarahiku jika aku teledor. Dia juga mulai selalu bertingkah seperti Sinta beberapa bulan ini, di mana selalu cemberut kalau aku bercanda terlalu serius, dan Via juga selalu ada di saat aku membutuhkan. Hari itu malam, sekitar jam 7 malam atau ba'da isya. Entah kenapa mata ini terasa sangat kantuk, padahal akhir-akhir ini sudah tidak sesibuk saat semester awal atau tahun-tahun lalu. Dan seharian ini juga aku tidak berangkat kuliah karena memang tidak ada jadwal kelas hari itu. Seharian juga aku hanya tidur-tiduran di kos sambil sesekali bermain komputer. Aku terus mencoba menahan rasa kantuk ini, tapi sayang, sepertinya aku dikalahkan oleh rasa kantuk ini. Anehnya sebelum aku terlelap, aku seperti merasakan ada angin yang menghempas di sekitaran wajahku. Seolah angin itu sengaja ditiupkan ke wajahku, sehingga mataku dengan perlahan menutup mata. Dan akhirnya, aku berhasil tertidur. Saat membuka mata, aku tetap berada di kamarku. Hanya suasananya sudah berubah, tidak seperti saat aku tidur tadi. Suasana di kamar sangat nyaman dan angin berhembus dengan sejuknya. Suasana kamar terlihat berwarna jingga, seolah hari sudah sore. Padahal aku baru saja tertidur. Aku melihat ke sekeliling kamar. Ini memang kamarku, tapi tata letak dan barang-barang ini tidak sama seperti saat aku tertidur tadi. Barang-barang lamaku yang sudah aku bawa pulang dan ada sebagian yang dibuang, ternyata masih berjejer rapi seperti saat aku awal ngekos di sini. Hamster yang menjadi temanku di awal kos masih ada di sudut kamarku. Dia sedang asik berlari riang di dalam kandang. Aku sadar ini bukan dunia nyata. Ini pasti mimpi. Aku membuka pintu kamar kosku dan benar dugaanku. Saat aku membuka kamar, ternyata di depan kamar ada sebuah taman seperti saat aku bertemu dengan Sinta pertama kali di mimpi. Aku berjalan di taman itu dan kemudian aku melihat seseorang di bawah pohon rindang dan menyejukkan, ditambah suasana sore dengan langit jingga yang membuat suasana ini sangat nyaman. Seseorang itu sepertinya seorang cewek. Dia tidak menghadap ke arahku, tapi sedang membelakangiku sambil melihat ke arah perbukitan di depannya yang memang terlihat sangat indah. Ditambah adanya pemandangan matahari terbenam di sana. Terlihat rambut panjang cewek itu melambai tertiup angin. Itu membuat dirinya terlihat anggun. Ditambah lagi gaun putih yang dipakainya sangat aku kenal. Aku terus berjalan mendekati cewek itu hingga jarak kami sudah tidak begitu jauh. Setelah kami berjarak beberapa langkah saja, cewek itu berbalik arah menghadapku dan membuatku merasa gembira. Sosok yang sudah meninggalkanku beberapa bulan, bahkan tahun, kini berada di depanku. Walau masih dalam mimpi, tapi kini dia menampakkan dirinya lagi. Cowok penakut, masih samakah kamu seperti dulu? Sapanya meledekku di awal perjumpaan, sekaligus sebagai awal pembuka obrolan. Sinta, ini beneran kamu kan? Akhirnya kamu mau bertemu lagi. Kamu kemana saja sih? Aku gak kemana-mana kok. Aku selalu ada di sekitarmu, walau kamu gak merasakan kehadiranku. Gimana? Sudah bisa nyaman kan dengan Via? Pandangannya seperti meliriku dan meledek. Apaan sih kamu tak? Tiba-tiba malah nanyain Via. Ya gak apa-apa dong. Kamu kan emang cocok sama dia. Kebanyakan orang tak malah bilang aku gak cocok sama dia, hanya karena aku suka egois tentang pendirianku, dan itu membuat sering Via tersakiti karena keputusanku. Biarlah Yan, orang mau ngomong apa, tapi pada kenyataannya gimana coba? Via tetap lengket kan sama kamu. Dia gak pernah kepikiran untuk meninggalkanmu. Malah dia sepertinya merasa beruntung dapat cowok yang kayak kamu, yang punya pendirian kukuh. Gak gampang kalah sama cewek selama pendirianmu itu buat kebaikan. Andai saja aku... Apa tak? Kok gak diterusin? Ya, kenapa kita malah bahas Via? Udah biarin dulu aja Via. Kita nikmatin aja suasana di sini berdua. Gak apa-apa kok Yan. Iya deh. Ayo ke sana. Kita duduk sambil nikmatin pemandangan ini. Sinta mengajakku untuk duduk di sebuah kursi taman yang menghadap ke arah perbukitan yang indah itu. Tak, ucapku manggil Sinta.
Iya Yan, kenapa? Sambil memandangi bukit indah itu, Sinta menjawab. Kenapa kamu baru datang menemuiku lagi sekarang? Kenapa kamu tidak pernah datang menengokku di mimpi walau enggak tiap hari? Sinta hanya tersenyum, namun kali ini dia kembali tertunduk. Kenapa tak? Kok malah diam? Kamu ingin kita bisa ketemu lagi tanpa ada batas kan? Seperti dulu itu? Iya tak? Nah, karena itulah aku sengaja menjauh darimu, sampai kamu punya pendamping masa depanmu. Jawab Sinta tersenyum sambil menahan tangis. Iya tak? Terus apa ini sudah saatnya? Belum Yan, aku kesini hanya ingin memberi pesan padamu saja. Tapi tenang saja, beberapa bulan lagi kita akan segera bertemu tanpa ada batasan lagi. Ucap Sinta dengan senyuman. Yang benar tak? Kapan itu? Aku beneran pengen kita seperti dulu lagi. Terus pesan apa yang kamu mau sampaikan? Kalau sudah waktunya, aku akan muncul seperti biasanya Yan. Tenang saja. Oh, soal itu. Kamu harus bisa menjaga perkataanmu ya, mulai sekarang. Perkataanmu jika salah mengucapkan akan berakibat fatal pada seseorang. Aku malah gak ngerti apa maksudmu tak? Sudah, pokoknya kamu jaga perkataanmu. Jangan mengucap kata-kata yang gak perlu. Apalagi kalau kamu lagi marah, jaga emosimu juga. Iya deh, iya. Udah ngomongnya, jangan terlalu serius-serius kayak gitu. Aku kangen sama kamu tak? Jalan-jalan ke sekeliling yuk. Alah, maunya kamu tuh. Yaudah yuk, tapi gandengan ya. Mulai Sinta bertingkah seperti anak kecil, dan hal itu yang membuatku suka padanya. Kami berdua pun menikmati suasana di dalam mimpi itu dengan bercanda dan saling menggoda. Tidak jarang Sinta ngambek karena candaanku yang mungkin menurutnya berlebihan, sehingga tidak jarang juga dia selalu manyun saat hal itu terjadi. Dia tidak suka disamakan dengan Via. Entah karena apa, aku tidak tahu. Tingkah Sinta yang seperti anak kecil selalu membuatku nyaman. Aku berharap momen ini akan terus berlangsung dan tidak akan pernah berhenti. Sosok yang sudah lama meninggalkanku sekarang kembali menampakkan wujudnya dan masih sama seperti saat dia pergi dariku. Sifat dan ekspresi muka yang selalu aku bayangkan selama dia pergi, kini bisa aku lihat lagi walau hanya dalam mimpi. Namun aku mulai senang dengan kabar yang diberikan Sinta. Soalnya, dalam beberapa bulan ke depan, kami bisa berkumpul seperti dulu lagi. Aku belum menyadari kata-kata ini yang sebenarnya kata-kata itu masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena beberapa bulan, bisa saja bulan depan, 3 bulan, 9 bulan, 16 bulan, atau bahkan lebih dari itu, yang berarti masih beberapa tahun lagi aku bisa bertemu dengan dia secara utuh tanpa ada batas harus lewat mimpi. Cukup lama kami saling kangen-kangenan hingga akhirnya kami harus kembali berpisah karena memang waktu yang diberikan sangat terbatas. Seperti biasa, Sinta meniupkan udara ke arahku hingga aku harus memejamkan mata. Dan saat terbuka mataku, aku sudah kembali ke kamarku dalam keadaan bangun dari posisi tidur. Beberapa bulan berikutnya selama ini juga Via selalu datang ke kosku, dan saat itu bapak kos kebetulan sedang sakit. Beliau terjangkit penyakit gula, di mana sekarang penyakit itu mulai menggerogoti sebagian kakinya dan mengharuskan ada tindakan pengangkatan jari kaki karena sudah mulai membusuk. Pada hari Minggu seperti biasa, Via selalu datang ke kosanku untuk sekedar bermain ke kosku dan menemani di kos. Tidak hanya itu, Via juga selalu membantuku beres-beres kamar dan pakaian layaknya istri. Hingga sampai saat aku tinggal mandi dan kemudian aku kembali ke kamar, aku melihat Via terduduk murung, seperti menahan tangis. Karena melihat ekspresi Via yang tiba-tiba berubah, aku berjalan mendekatinya dan menanyakan sesuatu. Vi, kenapa kok jadi mayun gitu? Tanyaku keheranan. Yan, gak apa-apa kok. Via berusaha menyembunyikan sesuatu. Gak usah bohong lah. Aku udah hafal sama kamu kalau kamu bohong. Udah buruan, jujur sama aku. Serius gak apa-apa kok. Via masih berusaha menutupi sesuatu, tapi kali ini nadanya sedikit bergetar. Ya udah, kalau kamu gak mau cerita, aku gak paksa. Tapi jangan paksa aku buat ngomong kalau lagi marah. Soalnya, aku tahu kamu bohong. Iya aku ceritain, tapi kamu jangan marah. Iya udah buruan cerita. Kenapa kok kamu tiba-tiba gitu? Jadi waktu kamu mandi itu, aku kan beres nyuci baju. Terus tiba-tiba Bu Kos datang dan nyamperin aku. Terus
Via menjelaskan dengan jelas cerita yang terjadi saat aku tinggal mandi tadi. Yang bener aja dia ngomong gitu. Kenapa nggak langsung ngomong ke aku? Kan di sini aku yang ngekos bukan kamu. Aku mulai emosi dengan penjelasan Via barusan. Udah Yan, nggak apa-apa. Tadi katanya bapak kos juga gitu. Kedengeran bicara dari bawah. Oh, ternyata dia juga begitu. Udah mau mati juga masih aja ngerecokin orang. Lagian kan ini siang hari. Dan perjanjian dulu nggak boleh bawa teman cewek ke kos kalau udah lebih dari jam 7 malam. Tetap gak terima aku, Vi. Besok aku paranin tuh orang. Yan, jaga ucapanmu dong, jangan asal gitu. Karena terburu emosi, aku sampai lupa dengan apa yang dipesankan oleh Sinta malam kemarin. Aku mengucapkan kata yang memang tidak sepatutnya aku katakan saat itu. Ditambah aku dalam keadaan emosi. Hari-hari sudah berlalu sejak Via bercerita hal itu. Pada malam hari terasa begitu sangat dingin. Langit pun sepertinya berawan mendung. Tidak terlihat bulan yang biasanya menemani di saat malam. Tidak biasanya juga angin berembus dengan cepat. Padahal siang harinya tidak ada tanda-tanda akan adanya hujan. Angin yang berembus dengan cepat itu membuat pohon bambu yang berada di depan kos mengeluarkan suara. Suara daun yang saling bergesekan. Aku putuskan untuk tidur lebih awal sekitar pukul 8 malam. Aku merasa mata ini sangat mengantuk. Suasana kos juga terasa sangat sepi. Padahal semua penghuni kos berada di kamar masing-masing. Tapi seperti tidak ada orang. Suara meriah dari setiap kamar malam ini tidak terdengar. Aku tertidur cukup cepat hingga akhirnya aku mendengar suara pintu yang terbuka dan kemudian tertutup dengan keras. Brak! Saat aku mendengar suara itu, aku terbangun dari tidurku. Dan saat aku lihat jam, ternyata jam masih menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku tidak berpikir aneh setelah mendengar suara itu dan hanya mencoba untuk tidur lagi. Namun sayang, aku sama sekali tidak bisa meneruskan tidurku. Entah kenapa aku merasakan resah pada diri ini. Entah karena apa. Detik berganti menit hingga akhirnya jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Aku mendengar ada suara pintu bawah terbuka. Selang beberapa saat ada suara tangis cewek mulai masuk dari luar kos menuju ke dalam kos. Pikirku siapa malam-malam gini nangis. Ini kan kos cowok, mana ada cewek di sini. Aku berusaha tidak menghiraukan suara tangisan itu dan berusaha untuk tidur. Namun saat aku berusaha untuk kembali tidur, aku mendengar suara langkah kaki menaiki tangga menuju ke lantai 2, di mana kamarku berada. Langkah kaki itu sepertinya berhenti di depan kamarku, kemudian dilanjutkan dengan suara ketukan pintu kamarku. Aku yang sedang berusaha tidur akhirnya gagal. Mendengar suara ketukan itu, aku refleks membuka pintu kamarku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.